Kalau misalnya udah pada nulis ya, coba perhatiin huruf I atau J. Nah, itu menunjukkan seseorang yang teliti ya. Teman-teman, jadi hari ini topiknya sangat menarik menurut saya karena saya fokus membahas mengenai karakter ya. Jadi uniknya manusia itu punya banyak ilmu ya. Mempelajari bulan bintang, mempelajari fisika, kimia, bagaimana terbentuknya air, udara itu dari unsur apa gitu ya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah sebuah ilmu yang bisa mengenal siapa dirinya manusia itu sendiri gitu. Nah, jadi hari ini saya ingin bertanya banyak ya kepada bintang tamu kita tentang karakter. Karena karakter manusia itu kan banyak versi. Ya, ada yang sudah memang terbentuk dari saat dia ada di rahim. Ada juga karakter itu terbentuk karena dari lingkungan saat dia kecil gitu ya. Nah, ilmu-ilmu itu sangat menarik untuk kita di dunia pengembangan diri ya, di dunia self development, apalagi kita berhubungan dengan pekerjaan kita, bisnis hubungan manusia dengan manusia. Jadi dengan kita mengenal siapa kita dan kita mengenal lawan kita, artinya calon prospek kita, itu akan menambah satu kekuatan gitu ya, satu hal yang positif untuk kita bisa pakai. Memang itu semua bisa dibilang apa ya, bukan ramalan ya, tapi prediksi ya. Prediksi itu kan sesuatu ilmu yang bisa kita baca, forecast ya. Saya juga ingat dulu saya juga sempat tahu gitu ya bagaimana ilmu membaca garis tangan. Ada yang bilang itu alirannya aliran hitam ya, yang berhubungan klinik dan segala macam. Tapi menurut saya itu bukan. Itu sebenarnya ada ilmu, lepas benar atau tidaknya itu kan balik lagi tinggal bagaimana kita sebagai manusia mengaminkan itu, mempercayai itu. Semakin kuat kepercayaan kita akan sesuatu yang disampaikan, terus menerus itu akan menjadi sebuah belief yang kuat. Jadi teman-teman, ilmu ini boleh kita percayai, boleh tidak, tapi yang pasti kalau memang itu ada hal yang bisa kita tangkap sebagai hal yang positif, kita bisa belajar, saya rasa perlu untuk kita tahu gitu. Nah, jadi hari ini ada satu ilmu grafologi namanya ya, dengan Anda menulis di kertas lalu bisa ketahuan tuh Anda itu tipikal seperti apa. Dulu Anda punya masa lalu mungkin pernah terluka ya, lalu bisa tahu juga bahwa kita orangnya punya semangat atau tidak. Nah, saya sendiri ini jadi bintang tamu hari ini adalah tim saya sendiri. Dia belajar khusus, artinya dia training. Nah, waktu itu di kantor sempat bincang-bincang, lalu sempatlah ada permintaan untuk saya coba dilihat seperti apa, dan lucunya memang ada sebagian yang benar gitu. Jadi saya rasa memang ini sebuah ilmu ya. Dan hari ini teman-teman silakan Anda kalau mau bertanya tulis di komen. Nanti kita akan coba bahas pertanyaan itu, tapi balik lagi waktulah yang membatasi semuanya. Yang bisa saya bahas saya akan bahas, yang tidak bisa ya mohon maaf di lain kesempatan ya. Coba saya intip dia sudah datang atau belum ya. Oke, sudah datang teman-teman. Saya undang aja. Namanya adalah Merly ya, saya sering panggil adalah Merly. Jadi Merly ini salah satu tim di tim saya. Hai Merly. Halo, bentar. Hai, suara saya jelas? Suaranya jelas, tapi saya terdengar jelas juga? Jelas. Oh, jelas, oke. Soalnya Jelas, saya gambar saya belum bergerak. Oh gitu. Bentar lagi berarti Mer. Merly, thank you banget ya udah mau IG live sama saya. Saya justru yang thank you banget gitu. Dan banyak hal yang banyak hal yang positif yang menurut saya bisa kita semua yang nonton IG live ini bisa ambil ya. Terlebih kan kamu pernah membuktikan itu setidaknya ke saya, dan ada beberapa hal yang memang itu benar menurut saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman hari ini berharap lah ya, dan saya juga berharap
ada sesuatu lah yang bisa kita pakai gitu ya. Mer, semoga ya. tapi sebelum kita mulai panjang lebar mengenai ilmu ini gitu ya, saya cuma mau tanya simpelnya gini sih, Mer. Kamu itu kenapa sih kok tiba-tiba menjadi spesialis ini gitu, mau belajar training ini gitu? Emang apa? Kenapa, pertanyaan saya gini, kenapa nggak waktu kamu SMA atau kuliah aja gitu, tapi malah setelah kamu berumah tangga gitu, sudah jalanin di PRU, kamu belajar gitu. Kenapa, Mer? Oke, ya memang nggak disengaja ya. Maksudnya gini, kan teman saya yang mengadakan kelas grafologi ini seorang psikolog ya memang ya. Nah, saya kenal teman saya ini dari komunitas, memang udah lama. Mungkin berapa tahun sebelumnya gitu dia udah ngadain kelas-kelas itu. Cuma saya ngerasa waktu itu nggak ada kebutuhan, jadi ya udahlah gitu ya. Nah, sampai pada waktu ya namanya hidup ya gencar ya, maksudnya kadang kan up and down ya. Nah, di satu titik saya tuh lagi down banget, lagi ya ibaratnya demotivasi lah ya gitu. Terus ya bingung mau ngapain ya gitu, kok kayaknya kayak gini-gini aja. Nah akhirnya kepikiran lagi itu grafologi gitu. Nah tujuan utamanya ya untuk pengembangan diri sebenarnya, bukan buat supaya bisa analisa orang apa segala macam, tapi buat diri saya sendiri gitu. Nah pertanyaan saya, kenapa Merly maksudnya memilih grafologi itu, apakah sebuah kebetulan aja karena ada kenalan, atau memang kamu tahu ilmu ini sebenarnya boleh dibilang hampir mendekati misalkan 90% lah dengan kebenarannya gitu? Ya. Atau seperti apa? Awalnya kan nggak tahu ya, cuma memang dikasih tahu ini akurasinya tinggi gitu, bahkan kepolisian juga pakai gitu kan. Tapi ya masih kita kan nggak percaya gitu aja ya gitu pas di awal. Nah cuma uniknya ya Gencar, saya punya satu teman di komunitas ini yang lain ya gitu, cewek nih gitu. Udah maksudnya ya masih muda tapi dia udah married. Nah cuma dia orangnya tuh dieman banget gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ketemu kumpul-kumpul di komunitas gitu ya, zaman dulu nih ya sebelum pandemi, itu kan ya kita ketemu temen ya ngobrol dong gitu kan, yang kongko lah gitu kan. Nah kalau si teman saya ini yang cewek, dia pasti mojok. Jadi begitu rame-rame kumpul gitu, dia malah mojok gitu. Jadi kayak menghindari kerumunan kan. Terus dia kan, yang saya tahu dia belajar lebih dulu tuh di grafologi ini. Nah, uniknya satu momen ya, saya lagi ngobrol nih sama teman saya. Dia ada di situ gitu, dan dia nggak kenal dengan teman saya yang saya ajak ngobrol ini. Amaze-nya dia bisa samperin saya dan dia yang kita lagi ngobrol ini, dia bisa samperin, terus bisa ajak kita ngobrol. Saya sampai bingung, kok si Cici ini ya, tumben ya, kok jadi lebih ini ya, kayak lebih apa ya, wah ada yang nyebutin ini kenal orangnya itu ada yang nyebutin namanya, iya betul itu mes banget gitu. Maksudnya pasti Anas juga ngerasain banget tuh gitu kan, bedanya asli beda banget. Jadi sejak itu saya ngeliat, bisa begitu ya, maksudnya kenapa kalau berubahnya jadi lebih positif, kenapa enggak ya gitu, saya coba ikutin gitu sih. Nah tadi kamu bilang kepolisian pakai, berarti kepolisian pakai ini untuk penyidikan gitu ya? Mungkin betul. Jadi kalau misalnya ada tindak kejahatan kayak gitu yang memang kayak membutuhkan bukti, ini orang bener nggak, soalnya nggak ngaku terus gitu kan, apa gimana, atau dikonfirmasi dengan tulisannya gitu. Kebanyakan sih kayak pembunuhan kayak gitu ya, kayak yang serem-serem lah. Nggak, tapi menurut Merly, tapi menurut Merly memang benar gitu, bahwa tulisan seseorang itu sebenarnya mencerminkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Iya. Jadi itu kan kalau tuliskan kan ibaratnya kita kayak otak kita yang bicara kan gitu, cuma dituangkan lewat tulisan. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita kan kita tuangkan lewat tulisan. Nah itu kan asalnya kan dari susunan syaraf otak kan gitu. Nah, yang tertuang itu adalah sebenarnya ibaratnya nih kalau gampangnya ya kita lagi baca otak manusia gitu kan. Cuma itu dikombinasi bukan hanya syaraf tapi dari pengalaman hidup juga. Tadi kan kita juga ada singgung ya. Ya dia punya pengalaman hidup apa, pas lagi nulis itu lagi sedih, lagi seneng gitu. Nah, itu tercermin di situ. Makanya kalau baca tulisan, hasil tulisan itu nggak bisa kelamaan. Misalnya tulisan waktu SD kita baca sekarang yang nggak akurat, itu kondisi waktu kamu SD gitu. Tapi kalau sekarang suruh nulis lagi pasti lain. Jadi ya, saya nangkep. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa tulisan kita waktu SD itu pasti sama dengan sekarang.
Karena memang Enggak. terbentuknya tulisan itu adalah kondisi otak saat itu gitu ya. Ya, betul. Sama apa ya, kayak pengalaman hidup kali ya, Hmm. pengalaman hidupnya. Contoh kayak misalnya Hmm. orang yang punya pengalaman hidup disakitin gitu, maksudnya ada kepahitan lah kayak gitu, dendam dan sebagainya. Nah, itu tercermin Hmm. juga lewat tulisan Eh, gitu. Pengaruh nggak kalau tulisan itu jelek atau bagus gitu? Enggak. Atau huruf cetak atau huruf tabung gitu? Iya, itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau di sini bukan bagus bagus jeleknya versi guru bahasa Indonesia bukan. Oh. Oh, ada Oh. kalau misalnya tadi bicara huruf sambung atau cetak, biasanya gini, kalau orang yang tulisannya huruf cetak itu biasa orangnya multitasking. Jadi disuruh kerjain A, terus dalam waktu bersamaan Oh. disuruh kerjain B, disuruh kerjain C. Nah, itu bisa tuh dia kerjain. Tapi coba yang huruf sambung. Oke. Huruf sambung mungkin belum tentu bisa, karena huruf sambung itu dia harus selesain dulu, terus baru ya udah kerjain. Karena itu dengan sense of business ya, sense of businessnya lebih jalan dia. Gitu. Oke. Huruf cetak itu huruf yang ada di Instagram ini kan? Kayak orang tulis nih, kayak saya tulis tuh, saya pin. Mengenal karakter dengan tulisan tangan. Itu bukan, itu huruf cetak ya maksud kamu ya? Aduh, ini sebuah koneksi error ya, sedikit Iya, muter-muter iya. tadi. Ya. Nah, boleh diulang. Teman-teman gimana? Jelas nggak? Merly? Iya, halo. Heeh. Oh, jelas ya. Oke. Oke, Sorry, Mer, udah saya lebih ulang jelas ya. pertanyaannya. Saya Iya, ulang pertanyaannya. Berarti huruf cetak itu huruf yang ada di tulisan Instagram ini ya? iya, Huruf betul, A-nya betul. huruf A yang gendut gitu, perut gendut ya? Ya, biasa kita belajar Oh, lah A gitu ya. Putus-putus ya. itu Masih putus-putus ya. sekarang sih udah enggak. Oh, udah Oh, enggak, berarti oke. itu orang yang multitasking gitu ya, bisa multitasking Ya, ya. betul. Oke, kalau kalau tadi huruf yang nyambung, yang Dia nulisnya nyambung gitu. sense of business-nya yang lebih ada gitu ya. Jadi biasa orang ini Oh, biasanya pebisnis kalau yang tulisannya sambung. Coba aja cross check tulisan terus masing-masing gitu. coba Tulisannya ya saya. kalau nggak salah sambung deh, waktu itu saya pernah lihat. Oh gitu ya. Iya nggak? Hah, Oh, benar nggak? kalau sambung ada sense bisnis ya. Iya. Ya ada nyambungnya juga sih, betul, betul. Ini Heeh. saya baru tulis nih, kebaca nggak? Oh iya. Saya baru tulis Waduh, tadi nih. susah kalau misalnya di situ. Masih di kertas. itu kecampur sama garis Oh, tangan. oke. Nanti disangka saya baca garis tangan. Merly, terus berapa banyak kata atau kalimat bisa bisa kita lihat di dalam satu penilaian? Tergantung jam terbang. Kalau misalnya udah sering lihat, sekadang lihat bon Hmm. aja ya. Aduh, sorry nih ya. Lihat bon, terus ngelihat angkanya aja. Nah, itu kelihatan orangnya jujur apa enggak. Gitu. Wih, canggih bener. Tapi kalau misalnya enggak, itu bisa kita Ah, tulis misalnya setengah halaman, A4 nih ya, A4, kita tulis ah, kira-kira minimal setengah halaman. Tapi pas nulisnya jangan oke. ditatak ya, jangan ditatak di buku, apa tulisnya kagok gitu kan pakai apa gitu kan. Nah, jangan, harus di atas meja, Hmm, meja kayu atau kaca gitu. Nah, terus yang ditulisnya hmm, itu mesti sesuatu yang dikarang, bukan dia misalnya nulis lagu ya pada hari Minggu ku pergi kemana ke kota kayak gitu, bukan sesuatu yang oke. dihafal, tapi merupakan karangan gitu. Kalau Oh, tulisan karangan dokter saat itu. ya karangan Jadi saat misalkan itu. kalau dia mau cerita tentang situasi di kantor misalkan, dia tulis saja Ya, di situ ada boleh. meja untuk gitu ya. Nggak apa-apa. Oh, Toh yang saya baca kan sebenarnya bukan isinya, tapi apa, icon-icon tulisannya ya yang saya lihat gitu. oke. Oh, jadi kamu juga nggak membaca semuanya, tapi kamu lihat Enggak, clue-nya ya, clue-cluenya itu ya. eh, justru bentuk hurufnya. Saya nggak lihat isinya. Oh, Misalnya ada orang yang tulis gitu ya, saya jujur nggak lihat sama sekali isinya. Itu ceritanya apa saya nggak tahu gitu. Karena nggak penting. hmm, Nah, ya, tapi yang ya, penting itu isinya. Contoh nih ya, contoh kalau misalnya oke, mau ngetes ya, ya, masing-masing ya. Eh, Misalnya pas nulis nih, kan tadi saya udah kasih tahu ya tulisnya kayak gimana ya hmm, gitu.
Nah, Hmm. kalau misalnya dikasih penggaris, gitu kan, misalnya ada Hmm. penggaris gitu ya, digarisin gitu kan ya. Nah, itu Ya, arahnya kemana? Apakah dia lurus, atau misalnya dia naik ke ah, atas gitu kan, atau dia turun malah oke, gitu, atau bergelombang ada oke, juga tuh gitu. Nah, coba dicek gitu. oke. Yang paling gampang Nah, itu kalau misalnya, itu bisa berpengaruh juga dong, Mer. Misalkan contoh iya, dia silinder, nggak dia silinder, kertasnya silinder, oke. kebetulan ada tekukan-tekukan, kan bisa aja Nah, mengarahnya jadi nggak benar. jadi nggak, makanya harus tulisnya di kertas polos. Kalau kertas polos nggak ngaruh kan Oh, silinder, saya nggak silinder soalnya, jadi saya kurang kurang ngerti kalau misalnya sampai ngelihat kertas polos apakah pengaruh juga. Mungkin harusnya ya nggak nggak juga ya, sih nggak ya. terlalu ya. Ya, ya. Kalau saya Gitu. ngelihat duit jelas banget, tapi Waduh, kalau itu ngelihat kertas pasti, polos, itu pasti. Mer, tadi ada Lebih yang ke bilang tuh, kalian. ada yang nanya tuh, kalau tulisan Kenapa dokter tuh? gimana? Oh, tulisan dokter. Nah, Ya, kalau tulisan dokter yang ah, model-model kayak gitu, itu tanda orang jenius. Gitu. Yang tulisannya kayak cacing wah, gitu ya, yang kayak cacing. Itu kenapa kita bilang jenius? Karena dia kan tulis saking cepatnya gitu. Jadi kayak kejar-kejaran kali ya, yang di kepala sama di tangan. Jadi kan dia nulis cepet, sampai akhirnya nggak kebaca oh, orang gitu kan. Cuma bukan berarti nggak oke, kebaca orang. Maksudnya tulisannya kayak tulisan, kita sebutnya istilahnya trading ya, tulisan trading itu. Uh, jadi hmm. harus tetap kebaca, cuma yang modelnya kayak gitu deh, kayak cacing gitu. Itu Hmm, karena dia berarti cepet. kalau kalau tulisannya kebaca sekali, berarti dia bukan jenius dong, karena Oh dia enggak, slow. ada. Jangan-jangan tulisannya lebih bagus, tulisannya lebih cepat daripada otaknya gitu. Enggak. Enggak, ada. Kalau tulisannya cetak misalnya ya, itu ada ciri lain Ah, yang menunjukkan dia pinter apa enggak. Itu juga saya pakai di rekrutmen oh, kan, gencar kan. Selama ini kan kalau oke. rekrutmen saya selalu minta Iya, tulisan tangannya. iya, 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 Sebenarnya iya, iya. sebenarnya setiap orang kan pasti punya kelebihan kekurangan sendiri-sendiri. Cuma di sini kita ngelihat Hmm. orang ini tuh cocok apa enggak di pekerjaan ini gitu kan. Iya, Sama iya, betul. sama minimal gini, kan kita nggak kenal nih orang ini kan, baru ibaratnya kan Iya. apply. Nah, kita Hmm. bisa tahu resiko terburuknya, misalnya kelakuan dia yang paling jelek tuh apa gitu. Nah, kita tahu gitu. Oh, jadi bisa kebaca lewat tulisan itu. Misalkan Bisa, ini orang bisa bakal kebaca. pembohong, Ya, jujur, emosi sekali gitu, kebaca. ya, Kemudian kebaca gitu. semua. Iya, Wah, asik bener ya kalau gitu ya. Wah, gue masih belajar nih ilmu begini nih. Jadi kita kalau gampang ya. iya, ya Jadi kita lumayan seleksinya kebantu. gampang, suruh dia tulis saja. Seleksinya Iya. kita gampang. Tulis coba panjang lebar ya. Dari situ kita Hmm. lihat gitu ya. Iya, ada satu Oke. tim tim saya juga gitu. Jadi misalnya interview dulu nih, saya kan nggak interview kan, dia Ya, interview terus dia minta calon kandidatnya tulis tangan kan, kasih ke saya. Saya kan nggak oke. tahu kan orangnya kayak apa. Saya cuma sebutin, oh ini orangnya gini, ini orangnya gini. Nah terus dia yang confirm dong pas interview itu Hmm. seperti itu nggak orangnya. Oh iya ya, pantesan kayaknya dia begini. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Jadi beberapa hal itu Hmm. terkonfirmasi gencar gitu. Iya, iya, iya. Memang benar waktu gua pernah taruh apa tulisan tangan anak gua yang di story juga kan, lu Iya, tiba-tiba iya. langsung langsung kasih tahu gua tuh. Ya ada sebagian yang benar. Memang mungkin karena lu juga nggak baca tulisan panjang ya, jadi lu juga nggak Iya, bisa iya. bilang banyak-banyak item. Tapi ya ada sebagian yang gua rasa terkonfirmasi memang benar. Kalau Soalnya kalau ada orang data tulis terus dia coret gimana, Mer? Dia tulis dia coret, itu coretnya ngaruh juga nggak? berapa kali? Kalau coretnya sekali itu masih wajar. Misalnya kan kita tulis apa catatan gitu. Coretnya sekali masih wajar. Tapi ketika tulisan panjang terus mulai itu banyak ya coret sini, coret sana, itu kan kayak apa ya? Entah dia menutupi sesuatu atau ya satu indikasi ketidakjujuran. Tapi saya belum bilang dia nggak jujur loh ya gitu. Ini cuma Oke. masuk salah satu gitu, masuk salah satu. Asalkan Cuma jangan gini ya, banyak ya coretannya ya. ya artinya kan dia kayak mau nulis sesuatu tapi kayaknya Nggak ganti jadi. gitu kan. Nah, nggak jadi itu. Ah, Nah, sama seperti itu sih. oke. Oh. Ya, ilmu lu ini sama nggak dengan ilmu grafologi ini sama nggak dengan ilmu misalkan dulu gue pernah dapat juga nih. Tolong saat ini gambarkan seseorang yang masih muda gitu. Nah terus gue gambar tuh. Oh, Terus di tiba-tiba psikologi. dibaca gitu. Iya. Dibaca Ya gitu itu gambar gue bahwa itu ngaruh nggak? Sama nggak ilmunya? Beda ya? itu lebih ke psikologi ya.
setahu saya itu salah satu alat tes di psikologi gitu. Tapi kalau Oh, grafologi oke. ini memang fokus ke bentuk tulisannya gitu. Oke, oke, oke. Kayak tadi kan, Terus, kalau misalnya saya waktu tadi saya cerita tulisannya kalau misalnya lurus gimana? Nah, kalau misalnya lurus garis itu ini bicara soal motivasi gitu. Jadi kalau misalnya orang nulis di kertas polos, terus tulisannya bisa lurus gitu kan ya, digarisin tuh gini lurus. Nah berarti dia motivasinya sedang gitu. datar. Ya oke, tapi Oh, itu bagus gitu kan. Artinya namanya stabil gitu kan. Nah kalau misalnya lagi oke. tinggi naik ke atas, berarti dia lagi motivasinya tinggi. Tapi nggak bisa juga ketinggian. Oke. Kalau ketinggian kita lihat kombinasi yang lainnya gitu. Kalau Ini kayak mau ketinggian naik ke tuh, puncak gunung ya, kalau ya, ya. ketinggian kan. Oke, oke, Gitu. oke. Ya, saya suka banget loh nulis itu memang rada tinggi sih. Paling tinggi. Suka, Kalau suka. misalnya Tanda kalau tangan juga saya selalu ngarahnya itu pasti ke lebih tinggi. atas gitu ya. Oh, oke. Ya, 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 Kalau ya. misalnya lagi ada target yang dicapai gitu ya, misalnya khususnya Ah, marketing nih ya gitu. Nah, boleh tuh tulisnya kayak begitu. Jadi kan kita memang apa ya, semangat ya mencoba memotivasi, membakar diri buat mencapai tujuan itu gitu. Tapi ya tadi perlu diimbangi dengan hal yang lainnya juga ya. Jangan kita pikir, oh karena kita nulisnya ke atas, nanti kita bisa achieve target. Yang enggak gitu kan. Perlu diimbangi dengan usaha yang lainnya ya, skillnya gitu kan, knowledge-nya gitu. Oke, Kalau oke. misalnya yang Ini, lain-lainnya mendukung, itu ya juga pasti tercapai. ya, ya, ya. Ini ada yang bilang masuk akal juga sih, Mer. Yang jenius Kenapa? tuh yang bisa baca tulisan dokternya. Ya bener juga Iya, sih. Berarti dia iya, lebih jenius. Karena mungkin dia tahu gitu. Atau dia udah kebiasaan ya ngeliat ya. iya. Kita sendiri aja kadang kalau terima SKD kan gitu kan, ini tulisannya apa, minta tolong susternya, sus tolong bacain. Oke. Mer, kayak gini-gini itu ada jasanya nggak sih, Mer? Maksud gua gini, kalau kita ikut training pasti kita bayar kan. Ya, Tapi kalau misalkan ada nggak orang yang ngebuka kayak praktek khusus ada, membaca tulisan gitu? ada. Apa namanya apa ini? Bukan psikologi kan? Namanya apa? Membaca apa? Analisa tulisan tangan atau grafologi ya biasa dikenalnya. Tujuannya buat apa? Dengan kita dibaca itu apa harapannya dari ilmu itu gitu? Ya, menarik Orang nih. bisa merubah dirinya tah gitu kalau dia merubah Uh, tulisannya. Awalnya mungkin sebelum berubah dia jadi lebih sadar dulu kali ya. Mungkin selama ini orang ini nggak sadar gitu. Contoh Hmm. uh, apa ya? Yang saya pernah temuin itu dia ada kepikiran bunuh diri gitu. Waduh. Mungkin mungkin di alam sadarnya dia udah nggak pikirin itu, tapi ternyata dari tulisannya itu ada menunjukkan hal tersebut. Nah, pasti konfirmasi, oh iya benar sempat kepikiran gitu, Waduh, itu sempat bisa kebaca, kepikiran. Mer. Iya, bisa Nggak, kebaca. maksudnya kebaca bunuh dirinya gitu. Bukan, kan bisa aja kan lu baca pengalaman dia Ada sakit hatinya. kepikiran. Ya, itu bisa. Itu bisa. Oh, Bunuh apakah dia dirinya gambar kayak semacam tali gitu mungkin ya di sebelahnya. enggak. Jadi lu baca, oh ini Tali tali gitu. terus Enggak. ada orangnya gitu ya. Iya. Nggak, maksud gua gini loh. Kan sebenarnya tulisan tangan itu kalau lu bilang gue bisa baca orang ini punya kepahitan kira-kira 2 tahun lagi, 2 tahun yang lalu. Nah, itu kan make sense ya buat gua. Tapi kalau lu bilang orang ini ada kepikiran bunuh diri, berarti kan ada simbol sesuatu yang lu baca dari tangan itu Iya, bahwa bunuh diri gitu kan? Betul nggak? iya, ada Dan, tandanya. dan 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 kenapa semua orang bisa terpatron dengan tanda itu? Nah, Nah, itu apa maksud gua? uniknya Kenapa? gitu, iya uniknya gitu. Sebenarnya grafologi ini kan hasil penelitian. Jadi memang apa sih yang kita lihat yang biasa dibahas itu kebanyakan icon-icon huruf yang memang udah ibaratnya apa ya, udah mengalami penelitian Oh, panjang ya gitu. Jadi udah diambil sampel banyak banget. Nah, tanda ini tuh artinya ini terkonfirmasi. Tapi ada yang kecil-kecil yang ya kita nggak terlalu apa ya nggak terlalu gubris lah gitu katanya gitu. Nah, cuma hmm, tanda-tanda yang besar inilah yang kita perhatikan. Contoh ya tadi bunuh diri, ya ternyata terpatern ya gitu. hmm, Yang tandanya seperti itu ya hmm. memang ada kepikiran bunuh diri gitu. Dan orang yang mempelajari ilmu ini berarti harus menghafal dong. Yes, yes, harus menghafal. Kalau kalau dia nggak menghafal ya dia repot dong. Dia nggak tahu tanda-tandanya ini.
Betul Ya ya? buka buku terus, buka buku terus. Oh iya Saya iya juga, iya. Iya. saya Kontekan juga kan kontekan ya. santai. Iya iya iya. Tapi memang perlu jam terbang juga. Kalau dari buku doang kan itu ibaratnya kita kayak kayak belajar bahasa Inggris teori doang, kagak ngomong. Ya begitu ketemu bule Iya disuruh ngomong ayu ayu gitu. Nah, ini juga iya. sama. Ketika kita sering baca tulisan orang, oh ini Hmm. tanda ini dikombinasi dengan ini gitu. Kita jadi kebayang, oh Hmm. orangnya kayak begini, kayak gitu. Hmm. Ini dipikir-pikir kayak klinik gitu ya, tapi kenyataannya ini ilmu. Aneh ya, memang Ya aneh ya. aneh. Memang kadang Uh-uh. aneh, aneh. Menarik sekali loh. Oke, oke. Terus Mer, ada pertanyaan tuh Mer, belajarnya Apa berapa tuh? lama Ci katanya? Belajarnya. Belajarnya sih Untuk ikut mungkin workshop. mungkin maksudnya beginner ya, dari beginner yang nggak ngerti sama Uh, sekali, mau sampai jadi seperti uh-uh. Merly lah mungkin gitu. Ya, kalau kalau dulu sih saya 3 hari ya, 3 hari ikut workshop itu full day pagi sampai sore, ada ujiannya juga gitu. Hmm. Eh, tapi nggak cukup memang berhenti di situ. Seterusnya itu kayak ada pertemuan rutin, coba baca tulisan, kumpulin sampel. Nah itu banyak sekali yang mesti apa kayak diasah lah ya gitu. Sampai akhirnya Hmm. nggak buka buku pun dilihat ya udah bisa. Saya pun apa sih nggak full semua gitu kan. Oh bisa ya ada beberapa hal mungkin yang nggak major saya nggak terlalu hafal gitu. Karena saya kan korelasikan dengan pekerjaan saya ya. Kalau misalnya untuk membaca Ya. itu kan lebih ke rekrutmen berarti icon-icon apa aja yang penting nih gitu. Nah kalau yang Hmm. nggak terlalu misalnya patah hati apa ya maksudnya ya Ya, patah urusan hati misalnya lah ya. cinta patah Ya. hati ya itu nggak penting Ya, lagi tuh ya, buat ya. rekrutmen gitu. Betul, 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 betul. Mer, berarti apa yang lu ambil Mer dari grafologi ini dalam hal perekrutan? Maksud gua apa yang kan lu punya kriteria nih orang yang Ya mau ya. lu rekrut ya. Nah, apa poin yang lu pakai selalu menjadi acuan bahwa oke, orang ini cocok nih dengan kriteria Oke. gua? Yang pertama pasti dari sisi emosional karena eh ya emosional ya kita tahu lah ya orang sepintar apapun kalau dia nggak bisa kontrol emosionalnya pasti bubar tuh gitu ya. Dia Ya. pintar banget tapi kalau ngambek nggak kira-kira bisa banting-banting apapun gitu kan itu bukan seperti itu juga kan yang kita cari gitu. Hmm. Jadi Oke. minimal dari kalau misalnya tadi tarik garis lurus itu ya harus lurus atau naik ke atas. Ada sih beberapa. Jadi Oke. lucunya nih kita akhir-akhir ini dari lamaran yang masuk itu banyak yang tulisannya turun, ya demotivasi Turun. ya artinya, iya turun. Jadi Oh. ditarik garis dia dia agak turun gitu. Nah terus Oke. wah orangnya lagi demotivasi. Ternyata dikonfirmasi iya habis di PHK Sorry, sorry Mer, gitu. sebentar nih Mer, sebelum lu lanjut ke itu. Ya. Demotivasi itu terbaca di dalam kurun waktu berapa lama dia demotivasi? Maksud gua, kan ada orang yang terdemotivasi ya memang barusan. Seperti lu bilang di PHK itu kan barusan. Ya, Tapi ada ya. orang yang udah dalam setahun gitu. Nah, lu Hmm, membacanya itu dari tulisan tangan itu kebaca berapa lama dia demotivasi? itu nanti kalau misalnya ya dia pernah tergantung kondisinya saat itu dia sudah bangkit apa enggak. Kalau udah kayak ibaratnya gini, orang pernah demotivasi terus mencoba bangkit, itu ada lagi, beda lagi Oh, gitu. oke. Berarti itu ada sequelnya lagi ya. Ya, heeh, Oke, oke, gitu. oke, oke, lanjut. Anggaplah tadi pas lu lihat orang ini demotivasi karena baru di PHK gitu. Oke, Ya, terus? oke. Berarti kan ada satu alasan, oh dia demotivasi bukan karena gimana-gimana, tapi karena habis di PHK ya sesuatu yang wajar. Terus yang kedua pasti dari sisi apa ya kayak hubungan sosial ya gitu. Jadi dia dia ini tipikal sosial apa ya eh, social person kali ya kalau istilah kita gitu sosial. Jadi kalau misalnya Hmm. ketemu orang dia bisa luwes ngobrol kayak gitu atau malah orang Oke, yang jaga jarak gitu kan. Nah kan repot oke, kalau kita rekrut yang kebutuhannya buat deketin orang ini tapi dia malah kalau ketemu orang ngacir oh, gitu. Nah, oke. nah terus Oh, lu ada jadi lagi lu cari cari yang begitu ya, jadi ya cocok apa enggak gitu ya. Tapi kayak kenyataannya menurut lu orang bisa berubah nggak, Mer? bisa, bisa. Tadi tadi Bisa. sore baru ngobrol sama Ko Hasan, dia bilang dulu tulisannya begini, sekarang tulisannya begini. Dia bilang ya bisa, karena kan itu mencerminkan lu sekarang gitu. Nah, cuma pertanyaannya berubahnya Oh, ini jadi lebih baik apa enggak gitu kan. iya, 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 Kalau betul. berubahnya
Mer, sempat terputus tadi Mer. Ulang. Ya, tadi gimana berubahnya lebih baik ya. Itu Iya. bagus ya. Mm-mm. Oke. Nah Mer, kalau mau belajar begini di mana Mer? Ada sekolah khususnya? Ada, saya belajar di layanan psikologi integrity namanya di Sunter. Oh, dia Cuma sendiri ada kemarin, praktek juga ya? ya betul ada praktek psikologi. Cuma memang Hmm, kemarin kan maksudnya kita belajar ya datang gitu ya, akan lebih enak gitu ngelihat ya, langsung gitu. Kalau lagi saya sekarang belum ada kelas, makanya kemarin Gencar juga nanya kan ya belum ada kelas hmm, lagi gitu. Nanti mungkin akhir ya, tahun ya ya. rencananya. Yang mudah-mudahan PSBB-nya Mer, tapi boleh. nggak lagi. Maksud saya kalau memang ada kelas boleh tuh Mer ya diinfoin. Karena saya pikir Boleh. pasti bukan hanya saya sih yang tertarik. Balik lagi bisnis kita, bisnis orang kan memang ini sebuah weapon kalau saya bilang kan ya, yang bisa kita Ya, pakai untuk kita kita di bisnis ini gitu ya. betul, betul. Oke. Nanti ikutin aja IG saya. Biasa saya suka info apa sih? Kalau misalnya lagi ada training-training ataupun seminar ya yang diadakan dari lembaga psikologi itu. Gitu. Oke, berarti Jadi, teman-teman ya yang nonton IG live sekarang kepoin IG-nya Merly ya. Gampang caranya. Pokoknya lu klik aja di situ kan gua ada dua tuh, ya kan lagi IG live. Lu klik dia aja otomatis masuk, nah lu follow. Ya abis follow lu notif. Jadi kan udah pasti setiap ada yang setiap Merly update apa pasti tahu di situ ya. ya, thank you. Tuh, tapi ada yang request tuh Mer, kalau ada Kenapa? kelas online bisa lebih Ya, keren. oh, kelas Tapi kurang online. sense-nya ya. Nah, iya. Soalnya kan kita ngelihat ada sih dicontohin gitu ya. Cuma pasti nanti Hmm. gemes sendiri deh. Misalnya kita lagi nulis nih ya, terus kita kan pengen dicek dong sama guru kita gitu kan, ini tulisan Oh saya iya gimana iya sih iya gitu kan. iya iya Nah, iya. itu pasti gemes sendiri. Iya. Di online masa mau digini-giniin kan nggak mungkin. Iya. Atau difotoin, suruh dia lihat dulu, lama banget Iya, 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 gitu. iya, betul, betul, betul. Kecuali kelasnya Balik kelas lagi nanti kecil ya. hasilnya jadi nggak maksimal itu. Hasilnya bisa Iya, nggak maksimal sayang. juga kan? Nah, soalnya nggak murah, memang nggak murah. Belajar itu nggak murah loh. Gitu. Boleh sebutin kisaran ya, Mer? Nah, double digit nyampe lah. Oh, tuh teman-teman ya. Tapi menurut saya worth it banget sih kalau kita ngerti ini. Sangat sangat worth it sih. Kenapa? Karena satu ya, kalau saya pribadi pasti terpakai untuk anak ya. Karena kan udah punya anak. Ya, itu pasti kepakai. Kedua ya, ini seperti pertanyaan si Evi ini barusan nih. Ini terpakai untuk siapa ya? Untuk calon agent, untuk leader dan juga agent-agent kan. Nah, sambil saya menjawab Iya. dia juga, nih Merly bisa jawab dia nih gimana nyuruh calon agent untuk nulis. Ya gampang lah Oh, ya nyuruhnya ya. tulis itu aja tentang ceritakan tentang diri kamu gitu, ya kan? Nah, Ceritakan tentang kalau diri dia kamu. oke, kalau dia Nah, tahu Mer bahwa gue mau dibaca nih. Nah, itu akan ada perubahan nggak menurut lo dari hasil enggak, tulisannya? enggak coba Nggak aja ngefek nulis ya? di awal mungkin dia coba apa ya kayak dirapi-rapiin mungkin ya. Tapi kan kita nulis suruhnya banyak kan? Nggak cuma 2 baris kan gitu. Nulisnya minimal setengah Oh, halaman. Makin ke bawah makin kelihatan aslinya. Kalau dia bisa nulis sampai 1 halaman oh, full, lah itu lebih bagus lagi. Kelihatan semua udah gitu. oke. Ya pokoknya nggak bisa lah ya. Udah kita udah mempelajari ya. Iya, Mau nggak ada yang bisa dua, ditutupin. ya ya. Tapi dari pengalaman lu nih akurasinya tinggi sekali ya. Akurasinya tinggi. Maksudnya gini, kalau gue kan pengaruhnya pasti jam terbang juga kan. Mungkin gue nggak se-expert, Hmm. misalnya guru gue yang psikolog. Uh, kalau guru gue yang psikolog itu, dia kan sehari-hari menghadapi orang terus ya. Dan setiap ada kasus, dia Hmm. memang suruh orang anak itu misalnya, atau orang yang lagi jadi pasien dia lah ibaratnya, itu suruh nulis. Hmm. Nah, dia bilang akurasinya hampir 100%. Gitu. Waduh, hebat bener tuh guru lu Dan tuh ya. dia kan Suhu dan combine suheng kalau gue bilang. dia kan combine dengan alat tes psikologinya kan gitu. Jadi nggak cuma Oke. tulisan tangan doang, pasti kan ada alat tes psikologi yang lain. Nah, ketika di combine itu ya memang hasilnya akurat. Dan orang yang dinilai itu bisa menerima nggak sih, Mer? Nah,
Maksud Ini gua gini, tergantung maksud gua gini, orangnya. gini. Maksud gua gini ya, misalkan gua ngomong ke anak gua misalkan, Ya. Carson, jadi mau bawa kamu ke psikolog misalkan. Hmm. Tujuannya kan kita bukannya bilang anak kita aneh-aneh, enggak. Cuma kita pengen Ya. tahu supaya kita bisa perbaiki kalau ada yang salah gitu kan ya. Nah, di batinnya anak itu kan sudah, waduh, gue kayak mau dibawa ke dokter nih, tanda kutip gitu ya. Nah, Iya, itu iya. akan mempengaruhi nggak saat itu dia datang disuruh tulis, disuruh pakai alat tes-tes yang lain gitu? Kalau cara ngajarnya gitu bisa jadi gitu. Makanya kita suka saranin, misalnya nih ada temen atau saya juga kan punya saudara yang memang ada problem di situ, ajakinnya yuk kita ke psikolog gitu ya untuk apa ya kayak mencari minat bakat gitu loh. Gitu. Jadi yang ditonjolkan bukan kayak dia lagi mau ngecek, tapi kamu tuh lagi dicari minat bakat kamu tuh sebenarnya ke arah mana. Dan tapi emang bener, biasanya kita bukan bohong ya, memang bener. Yang salah satunya itu kan bisa dibaca ke arah situ gitu. Minat bakatnya jadi ketahuan kemana. Oke, ya ini menarik nih. Pada saat orang sudah tahu, ya dibacain tahu. Nah, pertanyaan gua kan pasti kita mau improve, ya. Nah, improve-nya itu menurut Merly dengan kita contoh ini tulisan tangan, dengan kita memperbaiki tulisan tangan itu akan mempengaruhi jiwa kita atau justru jiwa kita dulu yang dirubah supaya tulisan tangan itu menjadi benar. Pasti ada mesti dua ya, nggak bisa cuma ngandelin tulisan tangan. Jadi tulisan tangan itu kan lebih ke otak ya gitu. Ibaratnya kalau sebelumnya kan otak yang bicara dituangkan dalam tulisan. Nah, sekarang kita mau balik nih. Iya. Misalnya deh kayak tadi, tulisannya cetak jadi sambung. Nah, kita paksain tulisannya supaya jadi sambung. Bisa nggak? Bisa. Tapi memang butuh waktu sangat lama. Paling cepat mungkin 3 bulan. Ya, itu dengan catatan terapi setiap hari ya, nulis setiap hari gitu. Sambung. Nanti lama-lama kan jadi terbiasa. Sebenarnya ada prinsip itu juga yang kalau misalnya kamu lakukan setiap hari, lama-lama jadi kebiasaan, jadi habit kan, gitu. Nah, ini kayak gitu balik. Tapi setelah tulisannya jadi sambung, nah kita isi nggak otak kita? Misalnya tadi, sambung kan identik dengan sense of business. Nah, kita kembangkan nggak diri kita ke arah itu? Apa nggak ada sesuatu yang kita isi yang nggak ada hasilnya, gitu. Ya, misalnya nih, misalnya sebelumnya kita temenan sama contoh ya, bukan ini contoh aja. Jadi misalnya kita temenan sama yang rata-rata karyawan, otomatis mungkin cara berpikir kita, cara ngobrol kita, gitu kan, itu kan ya seperti pikiran teman-teman yang karyawan ini, gitu. Tapi kalau kita kepengen punya bisnis, ya harusnya kita mulai temenan sama orang yang pebisnis dong, gitu. Jadi kita ada dikasih masukan kan, gitu, ide-ide bisnis. Nah, itu juga harus dibantu ke arah sana. Oke. Ya, ini pertanyaan gila gue lah ya. Jadi ini mah bukan solusi sebenarnya. Cuma gue pengen tahu aja. Cuma sekarang yang benernya gitu. Solusinya menurut lu gimana? Saat orang udah selesai dibaca, begini-begini, bener. Oke, gue sesuai dengan yang dibaca. Lalu apa tugas seorang psikolog ataupun lu lah, Mer, gitu? Supaya gue lebih baik gitu. Kalau ada tanda atau ciri yang merugikan dirinya, itu biasa gue kasih tahu, terus kalau bisa dihilangkan. Contoh ya, yang paling banyak sering kejadian itu di tanda tangan. Nanti perhatiin aja tanda tangan diri sendiri ya, ataupun tulisan. Di belakang tulisan itu berapa panjang? Atau di belakang tanda tangan itu garisnya banyak. Jadi ada orang kan yang tulis, buntutnya panjang banget gitu kan? Iya. Nah, itu sebenarnya ciri orang generous. Jadi yang murah hati lah ya kita bilang gitu. Mungkin kalau ada yang datang ke dia minta tolong, aduh bentar tolong dibantu dong, saya lagi susah butuh uang. Nah, itu cepet ternyuh tuh gitu kan. Nah, dikasih uang gitu kan. Nah, tapi kalau garisnya kepanjangan itu takutnya ada orang yang memanfaatkan. Ya kan, maksudnya saya juga nggak pengen dong, apalagi misalnya saya udah kenal dia atau misalnya saya tahu dia, lebih baik belakangnya ini dipendekin gitu. Oke, ya. Oke, ngerti gua. Jadi sebenarnya kita tahu, memang kita orangnya generous nih ya, baik hati, murah hati, ringan lah ya untuk bantu orang. Tapi jangan sampai ketemu sama orang yang bisa baca. Karena kalau ketemu sama orang yang bisa baca,
Nanti kita dimanfaatin begitu kan ya, maksudnya Mary ya. Jadi kita udah tahu, kita sekarang udah pendekin gitu ya, betul nggak? Sebenarnya bukan sama yang bisa baca aja, bukan bisa baca tulisan ya. Dalam arti misalnya udah kenal Gencar nih, tahu nih, kalau minta ke Gencar pasti dikasih nih. Besok saya minta lagi, besok saya minta lagi lah gitu. Mungkin orang ini nggak tahu tulisan tangannya Gencar kayak gimana, tapi itu secara maksudnya secara prakteknya gitu ya, pasti Gencar akan nggak enakan nih sama orang ini gitu. Jadi dilayanin lagi, dikasih lagi gitu. Oh, jadi dengan gue pendekin garisnya itu pasti otomatis membuat gue juga menahan. Iya. Menurut Merly. Iya. Berapa lama hal itu bisa terjadi? Ya, berapa lama? Gue misalnya tanda tangan nih. Berubah nggak? Nggak, tanda tangan. Misalkan tanda tangan ya. Gue tanda tangan kan oke, panjang nih misalkan. Nah sekarang oke, gue dikasih tahu berarti gue masih pendekin dong. Jadi setiap tanda tangan gue ngerti nih. Oke, gue begini. Nah sampai berapa lama itu merubah itu tadi murah hatinya gue supaya nggak terlalu panjang gitu. Kalau selama pendeknya segitu ya akan seperti itu gitu. Kalau berubah lagi jadi panjang lagi ya balik lagi. Oh, mungkin juga ya pada saat mau ada orang minta mau ngasih kepikirannya tanda tangan kita. Oh iya, nggak boleh panjang-panjang. Mungkin juga ya, ngaruh juga ya. Bisa. Oke. Ini sebab akibat nih dan akibat sebab ya. Menarik. Iya. Oke, jadi ini dibalik benar ya, dari otak ke tulisan, sekarang tulisan ke otak. Iya, benar. Tapi jangan disangka gampang ya, itu butuh waktu lama. Iya, susah. Betul, gue ngerti Bang. Gue lagi membayangkan sebenarnya memang untuk gue buat tanda tangan ini dengan gue pendek itu agak susah memang. Benar. Oke. Mer, boleh nggak Merly sekarang kasih kita satu lah ya, apa gitu yang Merly ini kejadian banyak gitu di orang yang kamu lihat gitu, supaya kita ada sedikit pengalaman. Jadi kita jadi hari ini kita tahu, oh hal yang kecil ini rupanya dampaknya gede loh gitu. Ada nggak Mer? Apa Mer? Oke. Nah, kalau misalnya udah pada nulis ya, coba perhatiin huruf I atau J. I atau D? Huruf I atau J Jakarta. J atau D? Jakarta. J Jakarta. Jadi perhatiin yang paling gampang sih I ya. I. Di atasnya itu ada titiknya apa enggak di semua tulisan? Oke, kalau gua ya, ada. Lengkap nggak? Lengkap selalu ya? Gua kayaknya nih. Selalu ya, bener ya? Merly. Ya, selalu gua. Merly. Nggak bisa cuma satu. Ada, gua ada selalu. Ada selalu ya? Pasti ada titiknya ya? Oke. Ada. Nah, itu menunjukkan seseorang yang teliti ya. Teliti. Teliti terus apa sih? Maksudnya detail, karena dia perhatikan ya, maksudnya titik satu gitu doang dia selalu ada ya. Tapi kalau belang-belang, belang-belang kadang ada, kadang dititikin, kadang enggak. Nah itu mulai warning tuh gitu. Apa jangan-jangan jadi mulai lebih apa ya? Ya nggak terlalu teliti ya, atau malah suka lupaan naruh apa di mana, lupa gitu kan, bawa apa harusnya ketinggalan kayak gitu-gitu. Kebanyakan confirm ya. Coba aja. I dan J ya. I dan J ya. I aja deh, aja. Coba lihat I. Dari I aja udah menggambarkan sih. Kalau J, kadang ada orang yang memang style tulisan J-nya nggak ada titiknya. Tapi kalau I kan umumnya ada titiknya. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa dibaca J-nya. Jadi lihat dari I aja. Oke, good. Nah, kalau lu membaca huruf kapital nggak? Huruf kapital di depan harus ada, gitu enggak ya? Itu bahasa Indonesia ya? Tapi ya, maksudnya penulisan huruf kapital yang nggak pada tempatnya, itu salah satu indikasi. Ada keanehan ya? Ya bukan aneh sih, maksudnya ada, mungkin kalau misalnya lagi ngambek gitu kan, wah, kayak anak-anak gitulah ngambeknya. Misalnya dia lagi marah sama sesuatu gitu kan, ngambeknya jadi kayak anak-anak gitu. Nggak masuk akal gitu kan. Kan kadang kalau anak-anak kan marah nggak jelas kan gitu, ngambek kenapa sih gitu kan. Nangis tahu-tahu gitu. Nah kayak gitu-gitu. Titik koma diperhatikan nggak, Mer? Titik koma? Titik koma sih enggak. Kalau titik, titik bisa. Kalau
tiap nulis ada titik-titik-titik gitu ya. Itu biasanya orangnya minta diperhatikan. Gitu. Waduh, kalau ada titik-titiknya ya? Iya, dia mencari perhatian lah, Oh, mencari perhatian. Jadi kalau misalnya kita ngeliat tulisan oke. anak nih ya, biasa tuh adanya di anak-anak Ah, sih banyaknya. Ya orang dewasa ada, titik-titiknya tapi itu di tengah-tengah atau di ujung maksudnya? nulis misalnya pada hari Minggu saya pergi ke kebun binatang, titik titik titik. Harusnya kan titik aja cukup kan gitu, tapi dia Iya, titik titik iya. titik. Baru lanjut lagi bersama ayah dan Oh, ibu gitu. oke, oke. Itu minta diperhatiin ya. Itu saya punya teman tuh di kantor yang selalu gitu tuh, Mer. Oh ya, Sofyan namanya. Iya. Dia selalu iya kalau ini nulis dapat. titik 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 gitu. Oh gitu. Dia kalau Ya kan nulis memang apa-apa titik 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 gitu. kan memang butuh perhatian kan gitu. Ini belum ada pendampingnya aja nih. Coba kalau ada pendampingnya pasti itu hilang tuh kayaknya. Bukan, dia habis komentar di saya ini, makanya saya Oh balikin gitu. dia. Iya, iya, iya. Guys, ada mau tanya apa nggak? Ini menarik nih. Maksudnya ini Merly ada sedikit mau kasih teknis gitu ya. Kalau siapa tahu Mm-mm. bisa membantu teman-teman. Ya, Kak, coba ini ya. Kalau JGY gendutnya di bawahnya, Ci, pengaruh nggak Mer? Kalau huruf J, huruf G, huruf Y, gendutnya di bawah. Iya ada. Ini yang nanya siapa ya Gencar kalau udah tahu? Itu VVTA. Oh oke. Ada pengaruhnya. Ada Ada pengaruh. ngaruh Itu ya? kan kalau misalnya huruf, kalau kita menulis halus, ingat nggak? Menulis halus kan garisnya gitu ya, Apa ada tuh yang halus? atas. Menulis halus dulu waktu sekolah, belajar menulis halus. Ah. Kan garisnya kan ada yang atas, tengah, bawah gitu kan. Oh Kalau iya, kita iya, nulis kan iya, gitu iya. kan. Nah itu Hmm. kan bicara soal zona atas, zona tengah, zona bawah. Kalau zona atas itu Hmm. lebih ke kayak apa ya, ide-ide, terus hubungan kita dengan Tuhan gitu. Nah, kalau tengah Hmm. itu ya pemikiran sekarang ya gitu. Tapi kalau bawah Oke. itu ya bicara apa sih eh, kebutuhan apa motivasi ya gitu semacam itu. Jadi Hmm. kayak misalnya dorongan berprestasi seperti itu sih. Hmm. Nah, dia dorongan Oke. berprestasinya Oke. besar ya gitu. Oke. Sip, 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 sip. Jadi nggak ada ngaruh ya. Oke. Mm-mm. Mana Tapi dia? jangan Kalau ditelan mentah-mentah ya. Abis dari sini semua yang GYJ-nya nggak gendut digendut-gendut. Bahaya ya ini. ya, ya, ya. Mer, kalau orang ngelihat, kalau kayak lu lihat ada dendam, ada sakit hati, itu kebaca di tulisannya di mana, Mer? Di satu keseluruhan tulisan atau cuma satu dua bagian? Biasa kalau misalnya nulis di pinggirnya ya. Jadi kita ini kan biasa mulainya dari kiri kan. Nah, di pinggir sininya. Nah, di pinggir sininya Ah. kalau misalnya dia sempit gitu ya. Mentok Maksudnya ke gimana? kertas. Sempit apa tuh? Oh, oke. Jadi harusnya misalnya normalnya orang nulis mulainya dari sini. Nah, Ya, ini dia oke. mepet banget, misalnya di sini gitu nulisnya. Gitu. Mulainya ya, mulainya. Oh, Nah, itu bisa jadi dia ada trauma masa lalu yang belum selesai ya. Gitu. oh. Terus kalau baris keduanya dia rada maju lagi? Ada maju lagi, berarti dia bergelombang dong, nggak rata, Ya, gitu kan. ya. Kalau misalnya apa, nggak beraturan gitu, lebih ke Nggak masalah itu. apa? Enggak. Jadi kayak pembangkang ya kalau istilahnya. Maaf ya, gitu istilahnya. Oh, ya, ya, Saya ya, bingung ya. cari kata lainnya. Ya, 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 ya. Oke, nangkep. Normalnya memang harusnya ada space sih. Normalnya memang orang nulis pasti Iya, kasih betul. space ya. Ya, 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 Kira-kira ya, 2 ya. senti lah. 2 senti itu biasa normalnya seperti itu. Hmm. Ini ada yang bilang boleh dong Ci bagi cara baca yang basicnya. Gimana cara baca tulisan tangan? Baca yang basic. Mungkin mungkin Eli kalau kamu mau, kamu bisa habis ini kepoin Merly punya IG aja, ya kan kenalan. Buat Ya, Merly juga kan dia pasti dapat pengalaman baru. Ya silakan ya. Pokoknya teman-teman yang nonton hari ini IG, menurut saya sih kalian tidak ada ruginya kepoin si Merly. Ya IG-nya. Ya balik lagi jangan baperan kalau nggak dibales DM marah gitu kan. Nah nanti dibaca tanda tangannya dia ngomong tuh. Nih kamu nih sering baper nih. iya itu juga bisa. Bisa ya. Itu
juga bisa. Oke, oke. Mer, tadi ulangin Mer, lembaga untuk belajarnya tadi apa namanya? Tadi Merli sempat Pusat bilang tadi. Pusat Layanan Psikologi Integrity. Oh, tuh Pusat Layanan Psikologi Integrity ya. Ya, Oke. Oke. Mer, kalau orang ganti tanda tangan ngaruh nggak, Mer? Ngaruh. Ngaruh Saya ya? juga ganti tanda tangan. Oh gitu. Jadi kalau kita tahu ini lebih baik, kita mending ganti aja dong. Iya. Kalau misalnya ternyata jelek ya gitu. Atau ada ciri-ciri, misalkan gini, tanda tangan kan dulu kita nggak pernah diajarin ya. Terus kadang dadakan gitu kan. Mau tanda tangan ijazah. Akhirnya ya udah bikin aja seininya. Iya, betul. Gitu. Nah, dulu, zaman dulu ya. Iya, karena udah ada di ijazah ya ke bawah terus ya. Nah, kalau misalnya ditanya sekarang, kamu masih nyaman nggak dengan tanda tangan yang sekarang? Nggak nyaman. Nah, biasanya udah nggak matching tuh sebenarnya dia tuh dengan kondisi itu gitu. Ada seperti itu. Gitu. Ya. Nah, ini ada yang bilang ngaruh bos, nggak bisa tarik deposito di bank. Benar. Kalau rubahnya. Iya benar. Tapi maksud saya akan nanggep ini dari Sosmed Bank. Sosmed Bank ini ngaruh kan nggak bisa tarik deposito. Nah, kalau tanda tangannya udah jelek, dia nggak mungkin ada deposito, Sosmed. Betul nggak? Kalau udah tanda tangannya jelek, nggak ada deposito dia. Jadi harus dirubah supaya ada deposito. Orang yang misalnya suka boros gitu ya, itu juga ketahuan. Gitu. Kalau dari tanda tangan, apa dari tulisan? Iya, dari tanda tangan. Nggak, yang hubungan duit ini di tulisan apa di tanda tangan, Mer? Nah, ini penting ini. Ada, dua-duanya ada. Ada ya? Dua-duanya ada. Tapi biasa dari tanda tangan juga kelihatan. Kelihatan ya. Oh, habis ini rame IG lo nih, Mer. Pada ngirimin, ini tanda tangan saya. Terus lu bilang, terus lu jawabnya gini, lu lagi bokeh ya. Ganti tanda tangannya gitu ya. Langsung follow, nanti gue ngejar. Enggak lah, justru dia bersyukur dong. Menurut saya, orang yang hubungin kamu, pasti dia merasa ada ketidakpuasan saat ini. Dia pengen lebih. Nah, itu kan memang kesempatan sebenarnya buat dia kan. Dia tahu kayak begini, gitu. Oke, Mer, ada lagi nih. Katanya kalau tanda tangan ruwet berarti orangnya ribet ya. Emang bener, Mer? Tergantung ruwetnya kayak gimana. Maksudnya sampai coret-coret. Yang paling sering aja ya, yang paling sering tuh tanda tangan terus dicoret. Pernah nggak ngelihat tanda tangan dicoret? Jadi dia memang tanda tangannya begitu. Bukan, di bawahnya. Di tanda tangannya. Oh, udah tanda tangan tuh dia coret-coret gitu. Memang tanda tangannya begitu. Jadi misalnya apa tulis siapa Merli gitu ya, gitu kan. Tapi nanti entah gimana ada garis nyoret gini, gitu. Kelihatan nggak? Oh. Ada tuh kayak gitu. Jadi itu nggak bagus tuh. Ya, entah orang ini nggak suka dengan nama diri dia ya, misalnya dia namanya orangnya cewek, tapi kok namanya kayak cowok, mungkin dia tanpa sadar dia kayak gimana ya, maksudnya dari dalam dirinya gitu ya, nggak suka dengan dirinya, atau nggak suka dengan fisiknya, misalnya dia gemuk sekali gitu kan ya, dia nggak suka nih sebenarnya dia punya badan gemuk gitu, tapi dia mungkin belum dapat solusinya. Atau yang ketiga, dia nggak suka dengan pengalaman masa lalunya, hidupnya. Oke, itu sih kalau urusan body badan, salah dia mainnya tanda tangan. Harusnya dia hubungi Sosmed Bank. Nah, bisa dibikin kurus itu. Besok saya undang Sosmed Bank dah. Masuk ke IG Live kita Sosmed Bank. Bagaimana kita menjaga postur tubuh. Nanti kita akan bahas itu. Oke. Mer, saya rasa nggak berasa ya, waktunya udah panjang juga, udah mau habis. Nih, saya khawatir, ya, karena gue selalu sebel gitu kalau gue IG live tiba-tiba nanti muncul tinggal berapa detik lagi gitu kan, aduh nggak ada kata penutupnya gitu. Jadi gue rasa gue thank you banget udah ditemani lu di IG live ini, udah panjang kita bicara ya. Pastinya teman-teman gini, saya cuma minta kalian pasti tidak puas dengan IG live sekarang. Balik lagi, ya Merli orangnya baik, itu yang saya tahu ya.
Tapi tolong juga jangan ganggu waktu dia malam-malam karena juga ada kesibukan ibu rumah tangga ya. Tapi di hari lain cobalah DM. Kalau memang dia punya waktu pasti balas ya. Mer, boleh nggak satu kalimat atau dua kalimat penutup buat kita semua supaya maksudnya hidup kita lebih baik mungkin dalam hal tanda tangan atau experience yang kamu dapatkan selama ini. Oke, ya. Buat saya sih, apapun kelebihan kekurangan kita, ya itulah kita, gitu kan. Kalau kita sadarin itu kekurangan, ya kita coba perbaiki, gitu. Karena memang nggak ada yang Waduh. sempurna ya, gitu. Sama yang kedua, Dahsyat. kalau kalau misalnya kita pengen jadi seseorang yang pintar, gitu ya, yang mungkin, ya apapun lah keinginan kita ingin menjadi orang yang seperti apa, cuma dua hal yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu dari buku yang kita baca, gitu. Ibaratnya makanan yang kita kasih ke otak kita. Yang kedua dari orang yang kita ajak ngobrol. Jadi siapa itu kamu ya tergantung dari dua hal ini. Wah, kata sosmed pang jos banget. Waduh, thank you banget ya. Aduh.